Berarti orang yang sakit itu pasti masuk neraka. Ya ini dalam Quran ayat ini sudah pasti. Kalau nggak mau ngakuin ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Kalau di kamu hanya KTP-nya Islam aja nggak mau ngakuin Quran, nggak iman kepada ayat-ayat Allah, ya monggo aja kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kan banyak sekali para wanita muda atau ibu-ibu muda yang belum menikah maupun yang sudah menikah itu sering mengalami keputihan, Pak Ustadz. Nah, itu disebabkan oleh apa, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang ini kendala bagi ibu-ibu muda ya, khususnya yang baru menikah atau sebelum menikah ya, mbak-mbak yang mau menikah itu biasanya juga kecenderungan sangat takut sekali karena tidak nyaman. Biasanya yang mohon maaf ya, ini bukan saru, bukan tabu, tapi kenyataannya cerita dari beliau-beliau itu kalau sudah keputihan itu baunya nggak enak katanya ya, seperti nanah lah istilahnya, seperti nanah busuk istilahnya, seperti itu. Jadi kenapa itu bisa seperti itu ya, memang ada sesuatu di leher rahim atau ada sesuatu di rahim sehingga mengeluarkan seperti itu. Bisa aja umpamanya dari sisi klinisnya ya bakteri ya. Tapi yang lebih gampang kita cari cara-cara Islami yang lebih gampang dari perilaku, tapi yang sulit itu adalah merubahnya ya, merubah dari perilaku yang tidak baik itu. Dari perilaku yang tidak baik yang insya Allah menyebabkan keputihan bagi seorang wanita ya, itu insya Allah hanya satu persoalan dalam hal bicara. Dalam hal bicara itu biasanya ada agresif. Ada agresif, kemudian bicaranya tidak banyak mengeluarkan kata-kata dengan kalimat yang baik ya. Istilahnya itu banyak kalau didengarkan itu kalimatnya itu tidak enak didengar sama orang yang mendengar. Orang mendengar aja udah nggak enak ya. Saya kasih contoh umpamanya ibu-ibu yang berani dengan suaminya, kemudian ibu-ibu yang dengan bicaranya egois dengan suaminya, ibu-ibu yang kalau bicara dianggap bicaranya itu sudah benar gitu ya, agresif dalam berbicara. Suami baru ngomong apa, ibu-ibu istrinya udah ngomongnya udah berlebih seperti itu. Nah, itu kecenderungan keputihan itu akan mudah sekali didapat. Jadi kalau mamanya bukan ibu-ibu gimana mbak-mbak ya sama aja, intinya adalah agresif untuk berbicara, sehingga nggak cuma keputihan tapi di organ kewanitaan itu gatal mamanya. Nah itu ya sama sebenarnya, itu proses gatal itu agresif untuk menjawab ceritanya. Jadi kalau orangnya nggak agresif menjawab, biasa diem ya relatif gatal itu tidak dipunyai, insya Allah seperti itu. Kemudian keputihan apalagi ya, insya Allah seperti itulah. Jadi bagi mbak-mbak atau ibu-ibu yang terkena keputihan, perilaku yang sering dilakukan insya Allah itu agresif dalam menjawab ya Pak. Agresif dalam menjawab dan jawabannya itu tidak enak, relatif tidak enak. Kalau suka nyuruh-nyuruh gitu Pak Ustadz, nanti habis ini kamu ini ya, habis ini nyuci ini ya, itu buang ini, kalau itu bisa, itu nyuruh ya, bukan agresif. Bukan agresif. Kalau memang namanya ada orang nanti habis ini nyapu ya mamanya, ya kan nyuruh biasa aja, nggak agresif. Nanti sekali, 2 kali, 10 kali suruh kan nanti kan si ayahnya udah nggak disuruh, udah jalan sendiri dia.
kayak robot kan gitu ya. Kalau udah jalan sendiri juga nggak, wah bagus ayah udah nggak perlu disuruh juga nggak gitu. Nanti kalau disuruh nyapu sendiri, kayaknya aku nyapu kurang bersih deh ya gitu. Jadi alasan aja agar si suami itu jalanin. Nah, itu trik aja. Oke. Nah, itu yang pinter istrinya itu. Yang dimaksud agresif di sini adalah tanpa memikirkan lagi omongan orang itu, langsung aja dibalas, dijawab dengan counter-counter yang sifatnya bela diri. Iya, mirip seperti itu. Jadi ada perasaan ingin menjawab itu kuat sekali. Nah, itu agresif kalau saya boleh cerita. Ingin menjawab. Jadi ada orang yang nggak begitu ingin, ada orang yang bisa meredam, ada orang yang nggak bisa meredam. Jadi kalau umpamanya kita lihat di IG, Instagram itu kan banyak cewek-cewek yang kalau ngomong itu kan kacau gitu ya. Menurut saya itu kacau. Ya, banyaklah artis-artis yang ngomongnya kacau. Kenapa itu tidak keputihan? Kan kita nggak pernah lihat dia keputihan. Dan dia nggak mau ngaku gitu Pak. Dia juga nggak mau ngaku karena dia kan udah ke dokter selesai. Gitu, ya. Tapi kenapa bahas begitu? Ya tunggu aja. Paling nanti kalau di titiknya itu bisa aja keputihannya itu menjadi bumerang, nanti malahan bisa jadi alat kematiannya dia. Jadi gitu cara Allah itu melihatnya di situ. Kenapa lu kok keputihan bisa mati? Ya bisa aja. Kan hanya keputihan awalnya, tapi nanti kan disiapkan radang rahim. Kemudian akhirnya menjadi kanker namanya. Seperti itu. Ya insya Allah bisa aja itu terjadi kalau Allah menginginkan. Kalau saya kan hanya mengurutkan cara Allah memberikan musibah kepada seseorang. Jadi keputihan itu kan nggak hanya cuma di leher rahim atau di rahimnya yang umpamanya di situ. Sebenarnya ini adalah juga terhubung dengan hati. Hatinya itu keras, kaku, emosional hatinya. Kemudian berhubungan dengan pikiran, otak. Otaknya itu kalau melihat orang ngomong langsung pengennya jawab. Nah, nanti kalau mamanya itu kena kanker, nanti kankernya di situ di kemo selesai. Nanti metastase di mana? Di otak, radang otak atau kanker otak. Metastase itu sebenarnya adalah kumpulan dari teman-temannya kanker sebenarnya. Linknya ya. Linknya kalau saya. Kalau sudah gitu nanti kanker itu kena di kemo itu kena ke hatinya. Akhirnya tiga-tiganya muncul bareng. Begitulah cara Allah. Makanya kalau kita udah tahu sebagai seorang Islam bahwa gambaran sakit itu nanti ada gambaran di neraka. Loh, gimana gambaran sakit itu gambaran di neraka? Lah sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surat As-Sajdah 21. Gimana itu maksudnya? Wala nutikamnahum minal adabil adna tunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Di sini ceritain oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi orang itu harus berpikir siksa kecil di dunia itu apa, siksa besar di akhirat itu apa. Siksa besar di akhirat itu apa? Iya, masuk neraka. Siksa kecil di dunia apa? Bagi mereka manusia, ya sakit. Berarti orang yang sakit itu pasti masuk neraka. Ya ini dalam Quran ayat ini sudah pasti. Kalau nggak mau ngakuin ya nggak apa-apa, monggo silakan. Kalau di kamu hanya KTP-nya Islam aja nggak mau ngakuin Quran, nggak iman kepada ayat-ayat Allah, ya monggo aja kalau saya. Tapi saya menerangkan, jelas mau dilihat dari sisi kata-kata mana itu sudah jelas. Bahwa seseorang yang sakit di dunia itu besok di nerakanya masuk dia pasti. Kenapa bisa begitu? Lah karena dia ada marah. Dia ada marah yang menjadikan dia itu sakit. Loh kenapa sakit? Ya ada marah, ada macam-macam, ada suuzon, ada benci, ada dendam dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Nah, kenapa itu bisa sakit? Lah kan dia jelaskan di ayat yang lain. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, kan jelas. Nah ini harus kita ketahui. Kalau kita orang Islam ya iman, percaya kepada Allah Ta'ala. Masa percayanya cuma sholat tok, puasa tok, baca Quran tok. Baca Quran masih mau tapi ngertiinnya nggak mau yang ini, nggak mau saya gitu. Nanti kan dianggap kafir oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau kita memang mau kafah terhadap Allah ya sudah betul-betul kafah. Dengan ajaran Rasulullah itu benar-benar serius. Nah insya Allah seperti itu. Makanya
Kita harus belajar bagaimana itu bisa kok kita pelajari dengan santai. Nggak harus yang tahu kesehatan itu harus dokter. Enggak. Orang Islam juga boleh kok tahu kesehatan walaupun tidak belajar di ilmu kedokteran. Boleh sebenarnya. Nyatanya ya beberapa kasus yang saya alami yaitu ada yang keputihan itu insya Allah mudah sekali diselesaikan. Nah, insya Allah mudah sekali diselesaikan. Jadi ini saya berikan karena bisa manfaat. Jadi bagaimana cara menyelesaikan keputihan? Ya itu tadi yang kalau tadi saya cerita bahwa dia agresif untuk menjawab omongan orang lain, agresif untuk menjawab omongan orang lain yang dia dengar dengan kata-kata yang tidak baik, kurang pantas, tidak hormat dan sebagainya, khususnya dengan orang tua. Nah, inilah yang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mbak-mbak yang sudah akhir balik, ini ada keputihan, nah ini insya Allah biasanya berhubungan dengan orang tuanya, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, itu insya Allah berhubungan. Jadi tinggal merenung siapa yang sering saya omong, kalau saya itu terpancing untuk ngomong tidak enak, nanti ketemu kok itu, oh sama ayah saya, ya minta maaf sama ayahnya. Begitulah cara-cara Rasulullah mengajarkan kepada kita, bukan karena masa sakit itu dengan minta ampun selesai lah, kan kamu belum pernah nyoba. Kamu tuh hanya ngomong aja kan gitu. Kalau ngomong aja nggak pernah tahu. Coba lakuin beneran. Karena insya Allah nanti diberikan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ya? Karena apa? Yang dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala itu dosa dari sisi perilaku kita. Seperti itu. Ustadz, kalau dengan orang tua ataupun dengan suami ada dibalas dengan keputihan itu, apakah dengan ART bisa juga nggak Ustadz? Misalnya dia sangat, ya bisa jadi dalam sebulan bisa ganti 10 ART karena ngomongannya itu pembantunya atau ART-nya nggak tahan gitu, bisa keputihan juga nggak Ustadz? Kalau untuk orang lain tidak ya, tetapi kalau mamanya dengan ART begitu, dilihat dengan suaminya. Kalau memang dengan ART enak ngomong dengan suaminya nggak urusan, ya berarti dia sama suaminya sama. Oh gitu. Nggak urusan. Iya nggak. Itu mencerminkan bahwa dia dengan suaminya, insya Allah seperti itu. Iya. Kalau mamanya dia dengan suaminya itu hormat, dengan ART insya Allah hormat kok. Insya Allah ya. Apalagi kalau memang si suaminya itu memberikan nasihat, hormati semua orang. Hormati manusia, hormati suami, hormati orang tua, hormati anakmu yang sudah mulai besar kan, dia akan belajar dari situ. Nah itulah yang namanya hidayah dari Allah, itu akan diberikan terus. Jadi caranya gimana? Mohon ampun tentang agresif untuk menjawab, dan kalimat jawaban itu tidak enak didengar. Jadi harus difahami. Bukan kita mau menyalahkan, enggak. Tetapi bagaimana Allah itu memberikan ada rokib sama atid, karena rokib itu mencatat baik, atid itu mencatat buruk. Jadi seseorang melakukan keburukan, dia nggak akan sadar bahwa yang dilakukan buruk, dan itu sudah tercatat oleh atid, termasuk agresif untuk mau menjawab dan jawaban itu dengan katakan tidak enak, itu atid sudah tahu dan itu akan dilaporkan pada Allah Ta'ala. Jadi jangan hanya berpikir bahwa atid itu hanya mencatat kalau seorang itu mencuri, merampok, korupsi. Enggak. Oh yang korupsi berkali-kali aja nggak sadar kalau ada atid dia. Karena intel. Atid ini kan intelnya Allah. Dia nggak sadar kalau diinteli Allah ya. Karena yang lain yang merasa tidak diinteli, jadi aman aja, dia nyuruh anak buahnya untuk nyuruh ini untuk nyuri. Ya beda. Nah itu bukan keputihan kali itu. Kalau itu nanti akan dihukumnya di neraka dalam hal yang lain. Jadi mohon ampun di titik itu tadi, yaitu agresif untuk menjawab, kuat sekali di sini. Kemudian kalimatnya tidak baik, dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus kepada Allah, kemudian minta maaf kalau itu dengan orang tua, minta maaf dengan orang tua setiap harinya boleh. Kalau ibu-ibu ya dengan suaminya boleh, atau dengan orang tua ya bisa, ibu-ibu muda dengan orang tuanya ya bisa sebenarnya. Ini kan dua hal yang bisa menjadi satu. Jadi lakukan minta ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah itu nanti reda kok. Insya Allah cepat sekali. Apalagi khusyuk dalam mohon ampun dan sadar bahwa yang dilakukan itu salah dan dosa. Dan dia belajar untuk tidak mau lagi mengerjakan. Insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala sangat cepat.
Insya Allah, wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian penjelasan dari guru kita. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.